Melanjutkan dialog kita dalam jurnal pagi mengenai akhir dari kisruh Partai Golkar. Masih bersama Pak Yoris, Pak Ikrar Nusa Bakti, dan juga Pak Nurdin Halid dari ujung telepon. Pak Yoris, terlebih dahulu, tadi Anda bilang bahwa hari ini kan mau daftar ke Kemenkumham ya. Berarti sudah ada proses akomodir terhadap pihak KARB? Sebetulnya tidak, tetapi pertama saya ingin mengklarifikasi apa tadi statement yang disampaikan oleh Saudara Nurdin Halid. Karena saya mengikuti proses sidang itu. Jadi sidang itu dibuka oleh Ketua Mahkamah Pak Muladi. Kemudian beliau sampaikan bahwa pembacaan putusan itu dibacakan bersama-sama. Jadi mulai Pak Muladi, Pak Prof Natabaya, kemudian Pak Andi Matalata, dan terakhir adalah Pak Jasrin. Putusannya itu yang disampaikan oleh Pak Muladi selaku ketua. Dan jadi kalau kita ini kan kita menafsirkan sendiri masing-masing ini dari Pak Fadel, dari ini bahwa ini draw atau sama-sama atau dan lain sebagainya. Saya pikir kewenangan daripada Mahkamah Partai sesuai dengan undang-undang dan peraturan organisasi bahwa harus diputuskan dan itu mengikat. Nah, tinggal sekarang begini. Marilah kita lihat dan kita harus hargai putusan itu karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan perintah undang-undang bahwa ada Mahkamah Partai dan persoalan perbedaan pendapat di internal partai harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sejenisnya baru dibawa ke pengadilan. Nah, sekarang kita melihat bahwa hasil putusan tadi malam itu kami akan datang bersama-sama ke Kumham untuk mendaftarkan. Nanti siang jam 12. Kita lihat kalau memang Menkumham menerima dan mengeluarkan surat pengesahan pendaftaran kami di Kumham, lah itulah yang sah. Jadi saya pikir kita berdebat sebab ini kan versi nih kan. Kalau saya pasti punya subjektivitas kan, Pak Ikrar. Tanya saya menganggap bahwa ini adalah putusan. Karena Mahkamah Partai itu di dalam PO itu mengatakan harus mengambil putusan dan putusan itu mengikat. Nggak bisa kayak Nurdin bilang draw dua-dua. Ini nggak ada. Jadi kalau mereka ke kasasi ke Mahkamah Konstitusi, silahkan. Itu kan hak, tidak bisa ini. Tetapi kita harus lihat begini. Waktu amar putusan baik di Jakarta Pusat maupun di Jakarta Barat itu menolak di putusan selanya pemohon masing-masing karena kita Jakarta Pusat sebagai pemohon, kemudian kita di Jakarta Barat sebagai termohon. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun Jakarta Pusat belum masuk ke pokok perkara karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa perselisihan antara itu harus diputuskan atau diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Karena ini belum diselesaikan di Mahkamah Partai, maka mereka mengembalikan itu yang disebut dengan NO. Dikembalikan kemudian diselesaikan di masa. Kalau sudah ada keputusan itu, kalau tidak mencapai kesepakatan, baru nanti diteruskan. Oke, Pak Nurdin Halid masih bersama kami, Pak. Ya. Iya, Pak Nurdin, saya mau tanya, setelah proses dari Mahkamah Partai Golkar kemarin, sudah ada approach mungkin dari pihak Munas Ancol, Munas Jakarta gitu? Sudah ada kompromi? Sudah ada diskusi lagi, Pak? Sudah ada dialog? Approach dengan siapa? Maksud saya setelah Mahkamah Partai Golkar kemarin memutuskan seperti itu, apakah dari pihak Munas Ancol, Munas Jakarta sudah ada dialog kembali dengan Munas Bali seperti itu, Pak? Oh, kita nanti tadi malam ada terbatas dengan ketua umum. Kemudian formalnya nanti kita rapat pengurus harian jam 12 nanti, rapat pengurus harian lengkap untuk membahas hasil keputusan Mahkamah Partai sekaligus merencanakan strategi selanjutnya. Dengan yang pasti bahwa DPD 1, DPD 2 Indonesia sebagian besar ya sudah melakukan komunikasi dengan kita dan akan segera berkumpul di Jakarta ya atas permintaan mereka untuk menyikapi bersama Mahkamah Partai. Dan jadi keputusan Mahkamah Partai itu jelas keputusannya ada dua itu. Jadi memang waktu membacakan, karena saya tidak hadir, juri saja memang saya tidak hadir, tapi kemudian setelah saya berdialog dengan Pak Yoris di Metro TV, saya berusaha mencari yang sebenarnya keputusan itu, dan saya dapat keputusannya. Kemudian bagaimana proses terjadi. Jadi memang waktu membaca
awal-awal daripada proses pertimbangan dan sebagainya itu memang berempat. Tapi ketika membaca keputusan, untuk keputusan yang berpendapat bahwa menolak permohonan pemohon, itu adalah keputusannya dibacakan Pak Muladi. Nah, ketika membacakan keputusan yang menerima Munas Ancol itu dibacakan Pak Jarsimarin. Jadi keputusan itu ada dua. Keputusan yang berpihak, yang menolak pemohon, kemudian mengabulkan gugatan termohon, yaitu adalah yang dibacakan oleh Pak Muladi. Kemudian mengabulkan pemohon itu dibacakan oleh Jarsimarin. Dan yang tadi yang disiarkan itu adalah keputusan yang dibacakan oleh Jarsimarin. Jadi jelas ini pendapat, ada dua pendapat yang berbeda. Itu putusan. Oke, itu. Pak Nurdin, yang jadi pertanyaan saya tadi adalah apakah setelah hasil keputusan semalam itu dari Mahkamah Partai Golkar, maksud saya, apakah sudah ada pertemuan antara wakil dari Munas Jakarta dengan wakil dari Munas Bali seperti itu? Oh, saya tidak tahu persis apakah ada, tapi mungkin belum ada ya, belum ada. Karena kemarin kan baru putusannya baru sore. Kalau per telepon mungkin ada, saya tidak tahu. Antara ketua umum saya tidak tahu, tetapi internal kita itu sudah ada dari komunikasi dan termasuk daripada lawyer itu sudah membaca betul itu putusan dan itu jelas bahwa putusan itu adalah draw dua-dua itu. Itu bukan pendapat saya, tapi itu adalah putusan yang dibacakan oleh masing-masing, baik oleh yang berpendapat menerima Munas Bali maupun yang berpendapat menerima Munas Ancol. Nah, kemudian pengadilan itu Jakarta Barat maupun Jakarta Pusat itu tidak ada perintah sama sekali bahwa ini harus internal partai. Yang ada putusannya adalah bahwa pengadilan mengatakan dia tidak berwenang karena ini belum melalui mekanisme internal partai, yaitu Mahkamah Partai. Nah, sekarang Mahkamah Partai sudah dilalui, kemudian sesuai dengan Undang-Undang pasal 32 dan pasal 33, apabila penyelesaian melalui Mahkamah Partai itu tidak selesai, maka dapat ke pengadilan, gitu. Ya, oke, baik. Pak Ikrar, melihat dari dampak dan konsekuensi nih, dengan ada perbedaan pendapat seperti itu bagaimana Pak? Ya, itu nanti kita lihat aja mana yang benar, mana enggak ya. Apakah Bung Yoris yang benar atau Bung Nurdin Halid yang benar ya. Tapi yang jelas beberapa televisi termasuk Berita Satu ya, itu yang saya baca memang keputusannya adalah kemudian mengesahkan bahwa itu hasil Munas Jakarta yang memang diterima sebagai Munas yang terbuka, kemudian transparan dan demokratis, kemudian juga dengan kewajiban-kewajiban yang dibacakan itu ya. Dan kemudian kalau saya juga lihat misalnya semalam juga tagline, bukan tagline apa itu, running text-nya Metro TV juga gitu ya, artinya bahwa ya udahlah nggak usah ini, pokoknya intinya tuh hampir sama pemberitaannya tuh dengan berita-berita yang lain ya, termasuk juga dari portal online dan sebagainya, itu beritanya hampir sama. Jadi kalau kemudian apakah memang ada dua keputusan yang berbeda, itu yang terus terang saya nggak tahu. Tafsir aja. Betul. Kalau yang saya tahu memang ada dua keputusan yang berbeda. Yang berbeda itulah yang satu mengatakan jangan the winner takes all, yang satu mengatakan please akomodasi orang-orang yang loyalitasnya itu tinggi, kemudian bisa dipercaya, kerja keras dan sebagainya, paling lambat dan sebagainya. Itu yang saya baca dari portal-portal dan juga berita-berita yang semalam saya baca gitu. Sejauh ini melihat sejarah panjang Golkar ke belakang, Pak Ikrar, apakah Anda melihat ini akan seperti ini terus berapa lama lagi gitu atau? Begini, terus terang ya, ini adalah konflik yang terberat dalam sejarah Golkar menurut saya ya. Kenapa demikian? Karena ini sampai dua kubu melakukan munas masing-masing. Kalau dulu kan satu kubu kalah dia bikin partai kan, jadi keluar lah ya. Tidak ada yang kemudian kubu-kubuan sampai bikin munas yang apa itu tandingan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini baru terjadi. Ini pemahaman saya ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, mudah-mudahan teman-teman di Golkar itu kemudian melihat ke depan juga ya, bagaimana ke depan Golkar. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, ini kan pemilu kada serentak, itu kan bisa tahun ini dan juga tahun depan atau tahun depan kan. Belum lagi nanti persiapan biar bagaimanapun 4 tahun lagi ya, 2019 itu akan sudah ada
pemilu serentak legislatif dan eksekutif. Yang itu juga harus dipersiapkan secara matang oleh Partai Golkar jauh-jauh hari. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, kalau kemudian elit di Jakartanya masih terus berkonflik, itu yang akan bingung nanti DPD dan DPC di daerah ya, termasuk ranting-ranting Golkar, termasuk para pendukungnya. Lalu kemudian ini siapa nih yang harus kita pegang ya. Demikian juga nanti kalau mereka mau ikut bertarung dalam pilkada ya, kepada siapa dia harus kemudian mengajukan nama-nama itu, apakah kepada hasil Munas Bali atau kepada hasil Munas Ancol. Ini menjadi satu problem, dan mudah-mudahan ya itu tadi ya, kalau memang nanti bukan mahkamah tapi Menkumham itu sudah mengeluarkan sesuatu yang pasti ya, kecuali kalau memang nanti tiba-tiba mahkamah yang di Bali itu mengajukan kasasi ke MA, itu akan makan waktu lagi ya. Paling enggak kalau memang bisa dipercepat ya alhamdulillah, tapi kalau kemudian itu berlarut-larut lagi, wah itu bisa tambah rumit buat Partai Golkar. Baik, kita tahan dulu, masih ada satu segmen lagi soalnya. Jadi tetaplah bersama kami, Dialog dalam Jurnal Pagi akan segera kembali.